di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru saja mendengar ya pertarungan yang sengit antara Hermawi Taslim dengan Hinca Panjaitan di TV One ya. Yang satu Hinca Panjaitan ya mewakili Partai Demokrat yang kehilangan peluang, siapa namanya, kehilangan harapan untuk menjadi calon wakil presiden, yaitu siapa itu namanya, itu loh anak AHY ya. Sementara Hermawi Taslim dia merasa apa yang sudah dilakukan oleh Anies dengan memilih calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar adalah itu sudah tepat menurut kalkulasi politik ya dari Nasdem. Tetapi ini persoalannya kalau menurut Hinca persoalan etika politik ya. Kenapa Anies itu tidak memberitahu? Coba komunikasi. Kalau saya memilih Muhaimin Iskandar gitu, kira-kira itu maunya ya. Tapi kenapa nggak ngasih tahu kita, nggak sesuai dengan kesepakatan. Tetapi dijawab oleh si Hermawi Taslim, loh kesepakatan di tim 8 itu yang 5 poin itu saya yang bikin, jadi saya tahu maksudnya, maknanya. Dari sisi itu itu nggak bisa membahas, nggak bisa membantah ya, nggak bisa merespon siapa namanya itu Hinca Panjaitan ya. Pokoknya dia sama dengan SBY bahwa ini persoalan etika politik yang dilanggar ya. Ini berarti kalau terus-menerus bicara etika politik ya, Pak SBY dan Hinca itu ya tentu merasa paling benar ya. Tetapi persoalannya nggak sekedar etika politik, ini persoalan sejak jauh-jauh hari pihak Demokrat itu kan seolah-olah ya, sudah memastikan calon wakil presidennya adalah AHY, padahal menurut Hermawi Taslim Nasdem itu tidak pernah menjanjikan wakil presidennya adalah AHY, tapi dia salah satu calon wakil presidennya. Oh, itu sebabnya sinyal-sinyal sudah diberikan bahwa deklarasi itu tidak usah cepat-cepat, apalagi pendaftaran pun belum dibuka gitu ya, kata Hermawi Taslim. Jadi ini jelas persoalan yang satu sakit hati, yaitu Pak SBY, sehingga melontarkan tuduhan bahwa Anies dan Surya Paloh itu melakukan pengkhianatan terhadap
butir-butir kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua umum partai itu. Tapi Nasdem dan dan Anies itu merasa tidak melakukan pengkhianatan. dia juga keberatan, tapi akhirnya Saroni itu mencoba melaporkan kebohongan yang dilakukan oleh SBY, tetapi kemudian ditahan oleh Surya Paloh dan ditahan oleh Anies Baswedan. Nggak usahlah dilapor-lapor ke polisi soal itu. Jadi tampaknya sikap yang bijaksana itu ditunjukkan oleh Anies Baswedan dan Surya Paloh yang menahan keinginan dan kemarahan dari Saroni, ya, yang ingin melaporkan SBY ke polisi, ke Barreskrim, meskipun sudah berada di kantor Barreskrim, ya. Jadi ini persoalan, ada dua, ya, persoalan tuduhan SBY yang serius dan ditanggapi secara serius oleh Saroni, karena dia merasa SBY juga melakukan kebohongan, karena Saroni rapat, ya, waktu di Cikeas itu dia hadir, ya. Ya, ini kelihatannya dua-duanya harus cooling down, dan tampaknya kalau menurut saya laisa fil imkani mimma karena tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Itulah yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, ulama besar abad 11, ya. Laisa fil imkani mimma karena tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Sebaiknya sikap dari AHY itu bagus sekali, dia mengucapkan selamat dan persilahkan pasangan capres Anies dan Muhaimin untuk berlayar dan mengucap moga-moga sukses. Itu satu sikap yang gentle, ya, meskipun mungkin AHY juga mungkin merasa tersakiti, ya, secara pribadi karena harapannya hilang. Sementara Muhaimin tentu dia gembira, harapan untuk menjadi wakil presiden yang dia tunggu-tunggu sejak 2019 dan kemudian dia tidak dapatkan, dan kemudian di PHP oleh Prabowo Subianto yang sudah menjalin komunikasi atau koalisi sejak 1,5 tahun yang lalu dan juga belum ada kepastian. Tentu peluang yang ditawarkan oleh Nasdem, oleh Surya Paloh untuk menjadi calon wakil presiden Anies tentu direbut, ya, dengan sukacita dan langsung menggelar deklarasinya di Hotel Yamato Surabaya kemarin, ya, pada asar hari, pada lohor asar waktu Surabaya hari Sabtu kemarin. Jadi untuk mencapai cita-cita yang tinggi itu memang tidak mudah dan diperlukan kesabaran. Jalannya berliku-liku, baik yang ditempuh oleh Anies Baswedan, baik yang ditempuh oleh AHY, baik yang ditempuh oleh Muhaimin Iskandar, ya. Betul juga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, semakin tinggi, semakin besar cita-cita atau apa yang akan dituju, apa yang akan diraih, maka semakin sukar jalannya, ya. Berliku-liku untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia itu, dan banyak pengorbanannya, ya. Ini pengorbanan yang sudah diberikan oleh AHY banyak, ya, karena harapan-harapan yang disematkan dari kader-kader Demokrat tiba-tiba hilang dalam sekejap. Itu sebuah pengorbanan yang besar, ya. Begitu juga Anies Baswedan itu memberikan pengorbanan yang besar, ya, karena dia kemudian dituduh sebagai orang yang tidak menjunjung etika dan tidak dituduh sebagai orang yang melakukan pengkhianatan oleh SBY, ya kan, dan juga orang yang tidak amanah, tidak sidik dan lain. Itu satu pengorbanan yang besar juga, ya kan. Dan kita tahu Nasdem atau Surya Paloh juga melakukan pengorbanan yang besar, ya, dengan mengusung, ya, capres Anies dan Muhaimin. Itu juga dia mengambil risiko yang tinggi, ya, yang tidak bisa semua ketua partai atau petinggi partai bisa melakukan manuver-manuver yang hebat yang dilakukan oleh Surya Paloh, yang dia mulai dengan melakukan inisiatif menciptakan momentum dengan mendeklarasikan Anies 3 Oktober 2020 sebagai calon wakil presiden yang diusung Nasdem di Nasdem Tower. Jadi betul
kita semakin mengerti ya perspektif Imam Al-Ghazali, idza azumal madlubu wasyaraf ya, maslakuhu su'uba maslakuhu wa kathurat duhiyatu. Semakin tinggi, semakin agung dan semakin mulia apa yang hendak diraih, hendak dicita-citakan, maka semakin sulit jalan untuk mencapai cita-cita impian yang besar dan agung itu, dan semakin besar pengorbanan untuk mencapainya. Idza azumal madlubu wasyaraf su'uba maslakuhu wa kathurat duhiyatu. Imam Al-Ghazali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.